Saudara, hari ini kita akan kembali merilis survei terbaru SMRC tentang elektabilitas para bakal calon presiden. Tetapi survei kali ini adalah pada kelompok pemilih kritis atau mereka yang punya akses terhadap handphone atau telepon. Dan kita akan membahas hasil survei terbaru SMRC ini bersama Direktur Riset SMRC, Denny Irvani. Mas Denny, dalam 2 minggu terakhir ini kita dihebohkan ya dengan perbincangan publik yang sangat hangat tentang pembatalan FIFA atas rencana Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia umur 20 tahun. Kita dibatalkan, lalu kemudian banyak orang membicarakan bahwa ini disebabkan oleh pernyataan sejumlah tokoh. Salah satunya Ganjar Pranowo, kemudian ada Iwayan Koster dan seterusnya ya. Lalu kemudian seminggu setelah itu muncul di luar sana hasil survei yang menyatakan bahwa Ganjar salah satu tokoh yang dibicarakan potensial untuk menjadi calon presiden, Ganjar Pranowo, mengalami penurunan suara, kemudian Prabowo Subianto mengalami kenaikan suara. Tetapi bagaimana SMRC sendiri, data-data yang dimiliki oleh SMRC, perkembangan tentang tren elektabilitas capres pasca keputusan FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia tersebut. Apakah kita juga mengkonfirmasi ada penurunan? Dan setelah 2 minggu kejadian itu, bagaimana keadaannya sekarang? Silahkan Mas Denny. Baik, terima kasih Mas Saidiman. Ya, SMRC melakukan berbagai kegiatan riset atau survei, termasuk diantaranya adalah survei yang rutin kita lakukan setiap minggu, yaitu survei melalui telepon. Di sini targetnya adalah masyarakat yang memiliki akses terhadap telepon atau handphone yang jumlahnya 79% dari total pemilih nasional. Dia tidak mewakili seluruh populasi pemilih nasional, tentu saja, tetapi ini adalah masa yang sangat besar dan memiliki arti penting. Pemilih ini kita sebut sebagai pemilih kritis. Pemilih yang memiliki akses terhadap informasi yang lebih besar dibanding yang lain. Pemilih-pemilih seperti ini juga punya karakteristik tersendiri. Kita pernah bahas dulu sebelumnya, lebih bisa mempengaruhi pemilih yang lain. Karena itu kita memandang penting melakukan survei terhadap pemilih kritis ini. Kita lakukan setiap minggu secara rutin, di samping survei yang sifatnya face to face ya, yang dilakukan secara tatap muka yang dengan coverage 100% pemilih. Tapi survei tatap muka itu tidak sesering survei telepon ini. Ya, kira-kira ada 3 bulan sekali, kadang-kadang 1 bulan sekali. Kalau survei telepon setiap minggu untuk membahas berbagai isu yang paling mutakhir, ya, termasuk bagaimana respon publik terhadap isu misalnya pembatalan Piala Dunia dan efek elektoralnya terhadap para calon. Nah, kemudian perlu saya jelaskan juga bahwa dalam survei telepon itu setiap minggu kita melakukan survei telepon dengan cara random digit dialing, yaitu memilih sampel dengan membangkitkan nomor telepon secara acak, ya. Kemudian ada proses validasi, nomor yang dibangkitkan itu divalidasi sebagai nomor yang valid atau tidak, begitu. Lalu kemudian ada dialing dan screening. Kita validasi kedua yaitu mereka yang berusia 17 tahun ke atas dan juga warga negara Indonesia. Nah, kalau memiliki syarat-syarat seperti itu baru kita lakukan interview terhadap mereka. Nah, total sampel responden yang berhasil diwawancara ada 1.216 responden ya. Ini hasil dari proses dialing, kita kontak begitu. 24.000 yang nomor yang kita kontak, tetapi kemudian yang berhasil divalidasi sebagai pemilik telepon yang merupakan warga negara Indonesia
usia 17 tahun ke atas atau sudah menikah, itu dari sana hanya 2.972 yang kita berhasil dapat informasi tentang karakteristik itu. Nah, kemudian sisanya dari 2.972 kira-kira separuhnya ya yang berhasil kita bisa wawancara sampai selesai. Dan kemudian kita juga melakukan proses pembobotan data sedemikian sehingga sampel yang kita peroleh itu memiliki karakteristik yang kurang lebih sama dengan populasi pemilih berdasarkan sensus BPS dari sisi provinsi, gender, desa, kota, umur, etnis, dan juga agama. Nah, di sini bisa kita lihat sampel yang sudah dibobot, itu kita lihat karakteristiknya sangat dekat ya dengan populasi pemilih. Nah, kembali ke pokok pembicaraan kita tentang dukungan elektoral kepada calon-calon presiden di antara Ganjar Pranowo pasca pembatalan Piala Dunia. Kita lihat di sini sekarang pertama dalam survei kita bertanya pertanyaan spontan atau top of mind, bila pemilihan presiden diadakan sekarang, siapa yang akan dipilih oleh masyarakat? Secara spontan muncul jawaban-jawaban seperti ini di layar ya. Di sini masih sangat banyak, 42,2% itu pemilih yang belum bisa menyebut secara spontan. Jadi masih sangat cair begitu ya. Ini wajar karena belum ada calon yang definitif sampai sekarang. Namun kita bisa lihat di sana ada sejumlah nama yang mendapat dukungan cukup signifikan. Yang pertama Ganjar Pranowo 16,5%, ya paling tinggi. Kemudian Prabowo Subianto 16,3%. Ini jaraknya tidak signifikan ya secara statistik antara Ganjar dan Prabowo. Jadi tidak bisa disimpulkan Ganjar unggul di top of mind dari Prabowo secara statistik ya. Lalu di bawah dua nama itu ada Anies Baswedan 9,8%. Lalu ada nama Jokowi juga masih disebut karena ini pertanyaan spontan 9,2%, dan setelah itu di bawah 2% ada Ridwan Kamil, Muhaimin, dan seterusnya. Itu cukup jauh berbeda dengan 4 nama di atas. Jadi kalau kita lihat di sini Mas Aidiman, survei telepon ini meskipun tidak merepresentasikan seluruh pemilih ya, tetapi kecenderungannya mirip nih dengan survei tatap muka yang kita juga lakukan setiap 3 bulan sekali kurang lebih rutin begitu. Di mana nama teratas, 3 nama teratas itu ya sama, Ganjar, kemudian Prabowo dan Anies gitu ya. Cuma memang besarannya barangkali yang sedikit berbeda karena ini adalah kelompok pemilih kritis. Nah, kemudian ya kita punya tren yang sangat panjang ini Mas Aidiman ya. Kita melakukan survei telepon yang rutin sejak pada Maret 2020 sampai sekarang bulan April 2023, jadi sudah 3 tahun kita ini rutin setiap minggu. Dan di sana di grafik ini nilai-nilai itu dirata-ratakan per bulan. Jadi satu bulan ada 4 minggu begitu ya, kemudian dirata-ratakan. Kita dapatlah angka rata-rata per bulan supaya kita bisa lihat gambar yang cukup baik gitu ya. Nah, kalau kita bicara konteks Piala Dunia U20 itu, maka kita bisa isolasi data ini di 2 bulan terakhir ya, dari Maret ke April gitu. Karena kita tahu pembatalan posisi Indonesia sebagai tuan rumah itu kan oleh FIFA di akhir Maret ya. Oleh FIFA dibatalkan. Dan sebelumnya ada beberapa peristiwa, termasuk pernyataan dari Ganjar Pranowo yang menyatakan menolak hadiran timnas Israel mengikuti Piala Dunia di negara kita. Nah, itu terjadi pada bulan Maret. Nah, kalau kita lihat di sini Mas Aidiman, pada bulan Maret ini kita rata-ratakan dukungan kepada Ganjar Pranowo pada saat itu 16,2%. Ya. Pada rata-rata pada bulan Maret. Ya. Kemudian kita survei pasca Maret, pasca pembatalan Piala Dunia,
Di 4 sampai 7 April itu turun elektabilitasnya ke 13%. Jadi turun sekitar 3% begitu. Pada saat yang sama suara Prabowo Subianto itu justru dari Maret ke awal April itu ke dari 11% menjadi 18%. Naik cukup baik, cukup besar begitu. Ada cross antara Prabowo dengan Ganjar di sana. Nah, kemudian Anies kita lihat dari Maret ke awal April itu tidak banyak perubahan, dari 10,7 ke 10,7 tetap saja, tidak mengambil keuntungan elektoral dari menurunnya dukungan pada Ganjar. Justru suara Ganjar relatif lebih banyak ditarik begitu oleh Prabowo. Nah, tapi kemudian kita akan survei terus-menerus. Nah, setelah itu di minggu kedua pada bulan April juga kita tanyakan pertanyaan yang sama, dukungan pada calon-calon presiden. Kita temukan ternyata Ganjar sudah kembali lagi dari 13 ke 16,3%. Jadi kan kita mungkin kalau belum ada data terakhir bisa kita berhipotesis, wah ini jangan-jangan mungkin akan terus menurun begitu ya, dari 13 mungkin menjadi lebih rendah lagi. Tapi ternyata kita tidak menemukan fakta itu. Faktanya adalah ada rebound kira-kira pada Ganjar, 13 kembali ke 16%. Kembali ke posisi pada bulan Maret itu ya. Nah, Prabowo dari 18,3% ke 16,3%, Ganjar 16,5 ya, Anies 10,7 ke 9,8. Dari 1 minggu terakhir itu Anies tidak ada mendapatkan insentif elektoral dari perubahan suara pada Ganjar maupun Prabowo. Jadi sini lebih kepada tarik menarik dukungan antara dua calon atau bakal calon ini. Jadi bisa dikatakan bahwa efek dari pembatalan Piala Dunia umur 20 tahun itu tampaknya lebih banyak kepada Ganjar dan Prabowo, tapi itu pun di minggu pertama. Betul. Setelah itu kembali ke posisi semula begitu, terutama pada Ganjar. Iya, betul. Jadi tidak berlangsung terus-menerus penurunannya. Memang pada saat itu, pada minggu pertama April, 13% ini relatif angka yang paling terendah Ganjar dalam 2 tahun terakhir ya. 2 tahun terakhir kan kalau kita lihat pernah mencapai 20, kemudian sekarang 13 di minggu pertama April 13 gitu ya. Tapi kemudian rebound kembali. Jadi belum bisa disimpulkan Ganjar itu misalnya terus merosot karena efek dari Piala Dunia U20. Oke Mas Dini, saya ingin mengajukan pertanyaan yang mungkin ada pemirsa atau penonton yang mungkin juga bertanya-tanya, mengapa secepat ini reboundnya? Kalau kita lihat misalnya perbincangan di media sosial itu begitu semarak, begitu antusias orang misalnya menumpahkan kekesalan atau kekecewaan tentang pembatalan Piala Dunia itu, dan mereka menyebut Ganjar ya sebagai tokoh yang menyebabkan itu terjadi ya menurut mereka. Begitu gegap gempita gitu, tapi kok cuman seminggu lalu kemudian naik lagi. Kira-kira apa penjelasannya itu Mas ini kalau kita lihat dari data-data SMRC ini? Iya, kita lihat di minggu pertama April itu kan turun 13% dari 16,2%. Pada saat itu kita coba lihat peristiwa-peristiwa politik di mana Ganjar kita tahu kemudian pasca membuat pernyataan pada sekitar tanggal 20-an Maret, dia baru kemudian punya kesempatan atau dia membuka komunikasi, menjelaskan argumentasi mengapa dia menolak kehadiran timnas Israel. Yang pertama kita perlu catat adalah pernyataan penolakan timnas Israel yang mengakibatkan dibatalkan ya Piala Dunia adalah pernyataan yang tidak populer. Itu harus diakui bahwa rupanya publik punya aspirasi yang berbeda. Publik lebih menginginkan
Piala Dunia bisa dijalankan di negara kita, walaupun mungkin ada keikutsertaan Israel atau apapun, sejauh Piala Dunia bisa dijalankan, mungkin publik akan tidak bermasalah. Nah, faktanya kan kemudian dibatalkan oleh FIFA di akhir Maret, kemudian di awal April kita catat di sana mengalami penurunan. Lalu setelah itu kita melihat Ganjar kemudian tampil misalnya di sebuah kanal podcast gitu ya, yang kita tahu podcast itu punya daya jangkau yang cukup besar, jutaan yang menonton, menjelaskan argumentasi penolakan tersebut. Saya kira penjelasan itu diantaranya bisa dipahami oleh sebagian masyarakat yang tadinya sangat kecewa gitu, menumpahkan kekesalan kira-kira kepada Ganjar. Oh, ini Ganjar ini memang tidak ingin Piala Dunia dilaksanakan. Ternyata kan dia mungkin menjelaskan di sana bukan tidak ingin Piala Dunia diadakan gitu ya, tapi mungkin ada pertimbangan-pertimbangan yang argumentasinya itu saya kira bisa dipahami oleh sebagian masyarakat. Argumentasi tentang konstitusi, tentang ancaman keamanan dia sebut dan seterusnya ya. Betul. Dan juga kan setelah itu Ganjar juga kita amati melakukan mitigasi dari merosotnya popularitas dia kan. Di antaranya misalnya melakukan pendekatan dengan para pemain. Ya, ketemu 20 membuka komunikasi kira-kira begitu, mencari jalan keluar, dan saya kira itu punya dampak yang cukup signifikan mengembalikan trust publik kepada Ganjar Pranowo. Oke, Mas Denny, ini kan kita membicarakan tentang top of mind, tentang jawaban spontan dari publik ya. Satu pertanyaan lagi sebelum pindah ke data yang lain. Top of mind ini seberapa penting sebenarnya ya kalau kita mau melihat elektabilitas atau kekuatan seorang calon presiden? Ya, top of mind ini adalah suatu cara pengukuran yang paling inklusif, yang paling murni untuk melihat seberapa kuat dukungan publik kepada salah seorang calon. Gitu ya. Karena dalam simulasi ini kan tidak disebutkan siapa-siapa, daftar nama yang bersaing. Itu muncul begitu saja di benak publik siapa yang diinginkan oleh mereka sebagai calon presiden. Ini ukuran yang sangat inklusif, sangat penting, sangat murni untuk melihat seberapa besar denyut gitu ya, dukungan maupun penolakan publik terhadap calon. Saya kira ya demikian ya. Oke, ini kan top of mind, Mas Denny. Bagaimana dengan simulasi yang lain? Apakah tren elektabilitas ini atau penguatan Ganjar ini juga terlihat pada simulasi berapa nama yang lain? Oke, di top of mind kita lihat Ganjar walaupun tidak mendominasi, tapi masih memiliki dukungan yang cukup signifikan ya, 16,5%, kemudian Prabowo 16,3%, berada di atas lah kira-kira, masih berada di atas walaupun tidak sangat jauh. Nah, untuk melihat konsistensi ya dukungan publik, kita coba lakukan pengukuran dengan cara lain, yaitu melalui semi terbuka. Nah, di sini kita berikan daftar nama nih, kita sebutkan daftar nama-nama tokoh dari Ganjar, Pranowo, Prabowo, Anies, Ridwan Kamil, Erick, Mahfud, dan semua tokoh-tokoh pemimpin partai kita sebutkan. Di antara nama-nama itu mana yang ingin dipilih sebagai calon presiden, dan kalaupun tidak ada boleh menyebut nama lain gitu ya. Ini kita sebut dengan format semi terbuka. Ternyata hasilnya konsisten, Mas Aidiman. Di sana di urutan pertama ya Ganjar masih dengan dukungan 24,3%. Kemudian Prabowo di urutan berikutnya 22,5%, Anies Baswedan urutan ketiga sama dengan urutan pada pilihan terbuka tadi, sekarang posisinya 15%, lalu Ridwan Kamil 6,8% dan lain-lain di bawah 3%. Jadi dua pengukuran itu Mas Aidiman kita dapatkan hasil yang konsisten tentang dukungan elektoral pemilih kepada calon-calon atau bakal calon presiden gitu ya. Nah,
tentu kita juga bisa lihat tren ya, tren dari dukungan dalam semi terbuka. Nah, kalau kita amati di sini untuk Ganjar Pranowo sendiri itu kalau di semi terbuka ketika disebutkan daftar nama-nama tokoh yang banyak itu justru tidak terlalu banyak ada perubahan elektabilitasnya dari Maret rata-rata ke April gitu ya, awal April maupun minggu kedua April. Yang cukup konsisten sebetulnya juga memang ada kenaikan pada Pak Prabowo ya. Ini yang kuning atau orange ini, Pak Prabowo itu mengalami kenaikan tuh dalam 1 bulan terakhir. Dari 20,7% di awal April, minggu kedua 2,5, semakin dekat dia dengan Ganjar. Begitupun hal yang sama kita temukan dalam simulasi terbuka tadi. Nah, ini saya kira sangat bisa dijelaskan di mana Pak Prabowo sekarang itu terlihat sangat punya kedekatan dengan Pak Jokowi gitu ya, dalam beberapa event bersama-sama, dan Pak Jokowi juga cukup jelas gitu mengendorse dalam tanda kutip Pak Prabowo sebagai salah satu calon presiden, walaupun yang di-endorse bukan hanya Pak Prabowo, Pak Ganjar juga saya kira dalam beberapa kesempatan juga mendapatkan endorsement dari Pak Jokowi. Tapi endorsement pada Pak Prabowo itu kelihatan sangat langsung begitu ya. Dalam beberapa peristiwa politik disebutkan langsung oleh Pak Jokowi, sekarang waktunya Pak Prabowo misalnya. Nah, itu kan ditafsirkan, sangat mudah ditafsirkan oleh publik bahwa ada keinginan bagi Pak Jokowi untuk agar calon atau presiden berikutnya dapat melanjutkan legasi yang sudah dia buat. Jadi kalau misalnya Ganjar tadi ya tidak mengalami perkembangan, katakanlah begitu, maka yang sejauh ini yang mendapat insentif elektoral adalah Pak Prabowo ya. Jadi ini ada tarik menarik gitu ya antara Pak Prabowo dengan Pak Ganjar. Anies sendiri kita lihat yang warna hijau di sana tidak mengalami perubahan yang berarti dari beberapa bulan terakhir. Oke, dan ini juga ada beberapa nama seperti Pak Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, Agus Harimurti Yudhoyono. Itu tidak ada perubahan yang sangat signifikan ya. Dalam kalau kita bicara 1 bulan terakhir, Maret ke April, Pak Ridwan Kamil misalnya dari 6% ke 6,8 itu kan saya kira tidak signifikan. Jadi dinamikanya lebih kepada Ganjar dan Pak Prabowo. Oke, ini yang tidak menjawab ya, yang tidak menjawab sekarang sudah semakin rendah, posisinya di 14%. Memang sudah semakin mendekati pemilu, biasanya semakin sedikit ya. Semakin mantap pilihan semakin warga mantap, gitu ya, semakin jelas indikasi-indikasi siapa yang akan bersaing nanti. Nah, kita juga terus mendalami ya seberapa konsisten ini, gitu ya, elektabilitas para calon. Kita tahu tadi ada 3 nama yang paling signifikan suaranya, Ganjar, Prabowo, Anies gitu ya. Tapi kalau dalam simulasi yang lebih sedikit nama lagi, apakah masih sama? Kita coba masukkan 6 nama, ternyata masih sama. Ya, Ganjar masih unggul sangat ketat dengan Pak Prabowo, hanya selisih 1% saja, sebagaimana halnya kita temukan dalam simulasi semi terbuka maupun terbuka, dan unggul secara signifikan dengan jarak sekitar 9 atau 10% dari Anies Baswedan. Kemudian dari Ridwan Kamil lumayan, di sini 13,8% di 6 nama gitu ya. Sekali lagi saya ingin mengingatkan bahwa responden atau target populasi dalam survei telepon adalah mereka yang kita kategorikan sebagai pemilih kritis, mereka yang punya akses pendidikan lebih tinggi, akses informasi lebih banyak, pendapatan lebih besar, dan ini memang mereka yang preferensi politiknya seperti ini gitu ya. Baik, Mas Denny. Jadi kesimpulannya adalah bahwa kalau kita merujuk pada peristiwa digagalkannya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia untuk umur 20 tahun, tampaknya kita melihat ada pengaruh ya pada elektabilitas calon, tetapi pengaruh
negatif misalnya pada Ganjar itu terjadi di minggu pertama. Kita melihat memang ada penurunan, tetapi kemudian sekarang mengalami kenaikan kembali, bahkan sekarang suaranya setara ya atau seimbang dengan Prabowo Subianto sementara pada top of mind, pada jawaban spontan. Sementara urutan kedua di bawah kedua tokoh itu adalah Anies Baswedan. Lalu kemudian ternyata kondisi penguatan suara Ganjar ini kita lihat pada simulasi semi terbuka dan juga 6 nama itu secara konsisten itu terus terjadi, di mana urutannya adalah Ganjar Pranowo, kemudian sangat dekat posisinya dengan Prabowo Subianto, dan urutan ketiga adalah Anies Baswedan. Kira-kira itu yang bisa kita simpulkan ya dari rilis survei telepon atau survei pada pemilih kritis kali ini. Kita akan ketemu kembali di dalam rilis survei SMRC selanjutnya. Terima kasih.